Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Di video kali ini Kak Komar akan berbagi bersama kalian materi matematika kelas 10, yaitu matematika peminatan semester 2 ya, tentang vektor. Dan untuk video kali ini khusus yang Kak Komar bahas yaitu tentang perbandingan vektor ya. Yang pertama yang akan kita lihat dari perbandingan vektor, kita akan lihat dulu rumusnya. Kita akan turunkan dulu rumusnya, yaitu dengan menggunakan tinjauan analisis vektor. Bagaimanakah tinjauan analisis vektor? Kita lihat videonya. Tinjauan analisis perbandingan vektor. Nah, kalian tentu masih ingat AB, vektor AB artinya apa? B dikurang A gitu ya. AB sama dengan B dikurang A, atau dalam bentuk vektornya berarti vektor posisi B dikurangi vektor posisi A. Nah, sekarang misalkan ada di sini ada A, kemudian ada B ya, dan ada titik P yang membagi garis AB. Ini ada titik P yang membagi vektor AB dengan perbandingannya ini M berbanding N. Nah, kita lihat di sini kalau ini ada O ya, vektor posisi OA. Nah, ini menjadi A. Kemudian vektor posisi OP menjadi apa? Menjadi P, dan vektor posisi OB menjadi B. Gini. Oke. Nah, kita coba lihat lagi tadi AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. AP berbanding PB sama dengan M berbanding N. Nah, kalau kita uraikan, AP itu berarti P dikurang A gitu ya. P dikurang A berbanding, boleh buat kayak gini, berbanding itu dibagi ya. P berarti PB berarti B dikurang P sama dengan M dibagi N. Nah, kita akan mencari vektor P-nya ya. Nah, kita bisa kali silang. Kalau kita kali silang menjadi NP dikurang NA sama dengan MB dikurang MP. Nah, kemudian yang ada P-nya kita gabungkan di sebelah kanan ya. Berarti M, ini kan kurang MP, kita pindahkan ke kanan jadi MP ditambah NP sama dengan MB ditambah NA. Nih, yang enggak ada P-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian ini P-nya boleh kita keluarkan, berarti P-nya kita keluarkan, kita faktorkan. Sisanya tinggal M ditambah N sama dengan MB ditambah NA dibagi S. Nah, gitu dulu ya. Nah, sekarang berarti P-nya sama dengan MB ditambah NA dibagi dengan M ditambah N. Oke. Nah, atau biar lebih mudah kita bisa menggunakan ini ya, rumus pelangi. Misalkan kalau ada, nah gini ya, AP berbanding PB berarti untuk mencari P-nya ya, P-nya sama dengan nih, rumus pelanginya gimana? Berarti ini MB ditambah dengan NA. Nah, ini gitu ya, ditambah dengan NA dibagi dengan M ditambah N. Ini ya.
ini rumus untuk mencari vektor P-nya. Oke, kita coba lihat contoh soalnya ya. Ketahui 2 titik A 6, 5, negatif 5 dan B-nya 2, negatif 3, negatif 1 serta titik P pada AB sehingga AP berbanding PB sama dengan 3 berbanding 1. Tentukanlah koordinat titik P. Jawab ya. Jawab. Nah, tadi titik P, koordinat P berarti sama dengan vektor P-nya sama dengan ini ya. Ini tadi pakai rumus pelangi berarti 3B 1A ya. 3B ditambah 1A dibagi dengan 3 ditambah 1. Berarti sama dengan 3 dikali yang B-nya, kita tuliskan B-nya 2 negatif 3 negatif 1 ditambah 1 dikali A, yang A-nya 6, 5 negatif 5 ini dibagi dengan 3 ditambah 1 4. Oke, berarti sama dengan kita kalikan 3 kali 2 6 negatif 9 negatif 3 ditambah 6 5 negatif 5 dibagi 4 berarti sama dengan 6 ditambah 6 jadi 12, negatif 9 ditambah 5 negatif 4, negatif 3 ditambah negatif 5 negatif 8 dibagi 4 berarti sama dengan vektornya 12 negatif 4 sama negatif 12 dibagi 4 jadi 3, negatif 4 bagi 4 negatif 1, negatif 8 dibagi 4 negatif 2. Nah, sehingga koordinat titik P-nya ya, koordinat titik P-nya berarti P koordinatnya 3 negatif 1 negatif 2. Oke, ini contoh soal yang ke-1. Kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, ini misalkan P, Q, dan R adalah 3 titik yang segaris dan berlaku PR berbanding RQ sama dengan negatif 2 berbanding 5, maka nyatakanlah vektor R dalam P dan Q. Oke, nyatakanlah vektor R dalam P dan Q. Berarti kita tulis ya, jawab. Nah, PR berbanding RQ sama dengan negatif 2 berbanding 5. Kita gunakan rumus itu ya, rumus pelangi. Nah, gini. Kemudian gitu ya. Berarti vektor R-nya sama dengan R-nya R kecil ya. Karena di sini mintanya dalam bentuk vektor. R-nya sama dengan negatif 2 dikali Q ditambah 5 dikali P dibagi negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 2 dikali Q ditambah 5P dibagi di 3 atau vektor R-nya ini vektor ya, atau vektor R-nya sama dengan 1/3 dari negatif 2 Q ditambah 5P. Oke, ini contoh soal yang kedua. Lanjut kita ke contoh soal yang ketiga. Oke, yang ketiga,
Jika titik A, B, dan P kolinear dengan perbandingan AP berbanding PB negatif 4 berbanding 3, maka nyatakanlah vektor A dalam P dan B. Nah, sini jawab AP berbanding PB sama dengan negatif 4 berbanding 3. Nah, kita gunakan rumus pelangi ininya. Nah, kemudian gitu ya. Berarti P nya sama dengan negatif 4B ditambah 3A ya dibagi negatif 4 ditambah 3. Di sini dimintanya nyatakanlah vektor A. Jadi dimintanya vektor A-nya ya. Berarti kita tulis lagi P sama dengan negatif 4B ditambah 3A dibagi negatif 1. Nah, negatif 1-nya kita kalikan. Jadi negatif P sama dengan negatif 4B ditambah 3A. Oke, berarti yang negatif 4B nya kita pindahkan. Jadi 4B dikurang P sama dengan 3A. 3 nya kita pindahkan lagi menjadi 1/3 4B dikurang P. Ini sama dengan A. Jadi A nya sama dengan, atau A nya sama dengan 1/3 kali 4B dikurang P. Titik A, B, dan C kolinear dan berlaku AB sama dengan 2/5 AC, nyatakan vektor B dalam apa ya? Dalam A dan C maksudnya ya. Dalam A dan C. Oke, kita lihat dulu yang ini, kita tulis dulu ya. Jawab ya. AB sama dengan 2/5 AC. Nah, ini 5-nya boleh kita usir ke sebelah sini ya. Usir ke sebelah kiri jadi kali ya. Jadi 5 AB sama dengan 2 AC. Nah, kalian masih ingat kan? Tentunya AB itu sama dengan apa? AB itu sama dengan B dikurang A ya. Nah, kemudian sama dengan 2 AC berarti C dikurang A. Nah, kita kemudian kalikan ya, kalikan. Oke, jadi 5B dikurang 5A sama dengan 2C dikurang 2A. Nah, nyatakanlah vektor B. Berarti kita harus cari vektor B-nya ya. Berarti yang di sebelah kiri tetap vektor B di sini. 5B sama dengan 2C dikurang 2A. Nah, plus 5A-nya kita usir ke sebelah kanan. Menjadi minus 5A-nya diusir jadi plus 5A. Oke, yang ininya ya kita usir ke sebelah sana. Nah, sehingga kita akan peroleh ke sebelah sini aja ya, biar lebih leluasa. Berarti 5B sama dengan 2C negatif 2A ditambah 5A jadi berapa? 3A. 3A ditambah 2C. Sehingga B-nya sama dengan 3A ditambah 2C dibagi 5. Gitu ya. Oke, sama dengan B-nya 3A. 3 dikali A-nya. Oh, udah ya. Udah selesai. Udah selesai. Ini berarti nyatakan vektor B. Oh, ini dalam vektor. Berarti vektor B sama dengan 1/5. Balik ini ya, 1/5 3A ditambah 2C.
Nah, gini ya. Ini untuk soal nomor sekian. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini diketahui titik P 2,-1,3 dan R-nya 2,48 serta Q pada PR dengan perbandingan PR berbanding RQ. Nah, ini biasanya PR berbanding RQ. Ini PR berbanding QR ya. Jadi si R-nya enggak di tengah-tengah ini. 5 berbanding 3. Tentukanlah koordinat titik Q. Coba kita lihat dari rumus yang ini ya. Ini seharusnya AP berbanding PB ya. AP berbanding PB. Jadi yang pertama P-nya di akhir, yang kedua P-nya di awal ya. Atau P-nya ini ketemu di sini ya P-nya. Nah, sedangkan untuk soal yang ini ini agak sedikit berbeda. Di sini R-nya nggak ketemu ya, terhalangi sama Q. Nah, maka kita harus ubah. Kita jawab dulu ya. Jawab. Nah, kita harus ubah dulu menjadi PR ya berbanding RQ. Gini ya, PR berbanding RQ. Berarti sama dengan ya, PR-nya 5. Nah, ini kan QR-nya 3, berarti kalau RQ menjadi negatif 3. Gitu ya. Kan dibalik ya, QR jadi RQ. Nah, setelah ini baru kayak tadi lagi kita bisa menggunakan rumus pelangi ya. 5Q sama negatif 3P. Berarti R-nya sama dengan 5Q ditambah negatif 3P. Gini ya. Berarti R-nya sama dengan dibagi 5 ditambah negatif 3. 5 tambah negatif 3 jadi 2. 2-nya kita usir ke sebelah sana menjadi 2R sama dengan 5Q dikurang 3P. Nah, ini permintaannya tentukanlah koordinat titik Q. Berarti yang harus kita cari yang Q-nya ya, yang Q-nya. Nah, berarti 2R yang negatif 3P-nya kita usir ke sebelah kiri menjadi ditambah 3P sama dengan 5Q. Oke. Atau Q-nya boleh menjadi 2R ditambah 3P dibagi 5. Sama dengan 2 dikali R-nya 248 ditambah 3 dikali Q-nya P-nya 2 negatif 13 dibagi 5. Berarti sama dengan kita kalikan ya. 2 kali 2 4, 8, 2 kali 8 16 ditambah 3 kali 2 6, 3 kali negatif 1 negatif 3, 3 kali 3 9. Ini per 5 sama dengan berapa? Sama dengan 4 tambah 6 10, 8 tambah negatif 3 5 dan 16 tambah 9 25 dibagi 5 sama dengan 215 ya. Ini koordinat titik Q-nya. Berarti koordinat titik Q-nya gini ya, Q-nya koordinatnya 2,1,5. Okay. Ini soal yang di sini ada perbedaannya. Perbedaannya kebalik ya. PR berbanding QR. Nah, ini dibalik dulu menjadi PR berbanding RQ. Oke, lanjut ke soal yang terakhir yang akan kita bahas ya. Untuk selanjutnya kalian nanti mengerjakan soal-soal latihannya ya. Nah, diketahui 3 titik segaris yaitu A dan C dan B sehingga berlaku AC sama dengan 2/3 AB. Tentukanlah koordinat titik B. Ini kayak tadi lagi ya.
Yang 3 ini kita usir dulu ke sebelah sana. Jawab. Oke, jawab. Berarti 3 AC sama dengan 2 AB. 3 AC-nya berarti C dikurang A sama dengan 2 AB-nya B dikurang A. Kita kalikan seperti biasa ya. Berarti 2C 3C dikurang 3A sama dengan 2B dikurang 2A. Nah, kita gabungkan ya. Yang ingin kita cari itu koordinat titik B-nya. Berarti yang 2B-nya kita tetap simpan di sebelah kanan. Yang negatif 2A kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Berarti 3C minus 3A. Nah, ini negatif 2A jadi plus ya. Jadi plus 2A sama dengan 2B. 3C minus 3A ditambah 2A jadi minus A sama dengan 2B. Sehingga B-nya atau 2B sama dengan 3C dikurang A. Sama dengan 3 dikali C-nya kita masukin lagi. Negatif 3, 1, 4 dikurang A-nya 7, negatif 2. Sama dengan negatif 9, 3 kali 1, 3, 3 kali 4, 12, dikurang 7, negatif 2. Sama dengan negatif 9 dikurang 7, jadi negatif 16, 3 dikurang 7, negatif 4 sama 12 dikurang negatif 2, 14. Ini 2B-nya ya. 2B-nya sehingga B-nya sama dengan ini berarti dibagi 2 semuanya ya. 2-nya dipindahkan bagi 2. Jadi negatif 8 negatif 2 sama 7. Oke, ini koordinat titik B-nya. Koordinat titik B negatif 8 negatif 2, 7. Oke, gitu ya untuk soal yang terakhir yang kita bahas di video kali ini. Untuk berikutnya silakan kalian coba kerjakan latihan soalnya ya. Kembali lagi bersama Kak Komar di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.